Konflik antara Rusia dan Ukraina yang terus bergejolak telah melibatkan sejumlah negara. Salah satu negara yang terlibat adalah Chechnya. Seperti diketahui, Chechnya melibatkan diri secara langsung dengan mengirim pasukan ke medan perang. Chechnya sendiri merupakan bagian dari Federasi Rusia yang letaknya berada di barat daya Rusia, di wilayah pegunungan Kaukasus. Jabatan tertinggi pemerintah yang disebut Kepala Republik Chechnya saat ini diduduki oleh Ramzan Kadyrov. Baru-baru ini Ramzan Kadyrov berterima kasih kepada negara-negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia. Ucapan terima kasih itu dikatakannya karena negara-negara tersebut tak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dalam konflik Rusia dengan Ukraina. Menurutnya, suatu kepuasan besar ketika dirinya mengetahui dunia Islam mendukung Rusia dalam pertarungan melawan kejahatan universal. Sebagai Muslim, bagi saya, merupakan suatu kepuasan besar ketika mengetahui bahwa seluruh dunia Islam mendukung Rusia dalam pertarungan melawan kejahatan universal. Tidak ada satupun negara yang mayoritas penduduknya Muslim menjatuhkan sanksi kepada Rusia, ujar Kadyrov sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Rusia, Embasi untuk Indonesia. Ramzan Kadyrov yang menyebut sejumlah negara untuk mengucapkan terima kasihnya juga menyebut Indonesia. Ramzan Kadyrov mengatasnamakan 30 juta Muslim di Rusia yang mengucapkan terima kasih. Sebelumnya, dalam perkembangan perang Rusia-Ukraina, Kadyrov diketahui mendesak warga Ukraina bersembunyi di kota Azovstal untuk menyerah. Di dalam Azovstal, saat ini ada sekitar 200 orang terluka yang tidak dapat menerima bantuan medis apapun. Kata Kadyrov dalam sebuah posting Telegram Rabu, bagi mereka dan yang lainnya akan lebih baik untuk mengakhiri perlawanan yang tidak berguna ini dan pulang ke keluarga mereka, harapnya. Kadyrov juga telah bersumpah akan melanjutkan upaya pengambil alihan Mariupol dan kota lainnya, termasuk ibu kota Kiev. Kadyrov yang sering menggambarkan dirinya sebagai kaki dari Presiden Vladimir Putin telah berulang kali dituduh oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sementara Kadyrov selalu menyangkalnya. Pasukan Ukraina telah menimbulkan kerusakan besar pada konvoi Rusia menggunakan peluncur rudal yang dipasang di bahu. Pelatih militer awalnya ditarik keluar dari Ukraina ketika invasi Februari dimulai karena kekhawatiran bentrokan langsung dengan pasukan Rusia dapat meningkatkan konflik. Sekarang petugas dari batalion terpisah mengklaim tentara SAS berada di Ukraina untuk melatih rekrutan tentang cara mengoperasikan senjata. Kementerian Pertahanan tidak mengkonfirmasi atau menyangkal laporan surat kabar tersebut. Seorang komandan mengatakan Inggris adalah orang baik dan telah mengundang kami untuk mengunjungi mereka ketika perang berakhir. Sementara Kapten Yuri Morinenko mengatakan kepada The Times UK bahwa pelatih militer yang akrab dengan Enlow pada awalnya tidak tersedia sehingga tentara harus membuka YouTube untuk belajar sendiri. Menambahkan mungkin untuk belajar dalam 5 hingga 7 menit. Seorang pembawa acara televisi pemerintah Rusia mengatakan alasan operasi khusus Presiden Vladimir Putin di Ukraina memakan waktu begitu lama adalah karena negara itu telah memasuki Perang Dunia Ketiga melawan NATO. Pernyataan dari salah satu presenter televisi paling terkemuka di Rusia itu menyusul kekalahan simbolis yang menyakitkan bagi Moskow dengan tenggelamnya kapal utama armada Laut Hitamnya Moskva. Presenter Olga Skabeyeva memohon kepada pemirsa Rusia One untuk mengakui bahwa negara itu sekarang berperang melawan infrastruktur NATO jika bukan NATO itu sendiri. Banyak yang mengatakan tidak bisakah itu dilakukan lebih cepat? Semua orang ingin tahu terjadi lebih cepat. Semua orang ingin kemenangan yang meyakinkan. Setiap orang ingin semua tujuan yang ditetapkan untuk dilaksanakan. Demikian ucapnya.